Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-76. Masih berkaitan dengan masalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam ayat yang ke-76 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma janna 'alaihil lailu, maka ketika malam telah menutupinya menjadi gelap. Maka ketika menjadi gelap, maka ketika menutupi opo malam alaihi ingatase Ibrahim. Walamma janna alaihil lailu, ketika malam telah menutupinya menjadi gelap, ra'a kaukaban, dia melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala, maka tetapi tatkala bintang itu tenggelam, qala, dia berkata, la uhibbul afilina. Kanjeng Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka yang tenggelam. Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-76. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kandungan ayat ini dan ayat-ayat yang akan datang. Apakah dia menggambarkan proses pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya hingga beliau menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau Kanjeng Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam yang Maha Esa itu, atau ini cara yang beliau tempuh untuk membuktikan kesesatan kaumnya. Dari kemarin kita bicara bahwa kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tersesat, termasuk bapaknya yaitu Azar. Dari segi hubungan ayat ini kita dapat berkata bahwa ayat ini dan ayat-ayat yang akan datang merupakan sebagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disinggung oleh ayat-ayat yang lalu.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses pemikiran atau cara membungkam para penyembah benda-benda langit tersebut. Nah, jadi pada masa Ibrahim alaihissalam, mereka itu adalah kaumnya para musyrikin. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang-orang musyrik. Sebagian ada menyembah berhala, sebagian juga ada menyembah bintang. Proses pemikiran atau cara membungkam para penyembah benda-benda langit itu bermula atau dimulai ketika malam telah menutupinya menjadi sangat gelap sehingga meliputi seluruh totalitasnya, bahkan sekelilingnya. Beliau mengarahkan pandangan ke arah langit. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam memandang ke arah langit, ro'a kaukaban, maka beliau melihat sebuah bintang yang sedang memancarkan cahaya yang begitu indah, begitu terang, sangat terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Maka dia berkata, inilah dia Tuhanku, hadza Rabbi, inilah dia Tuhanku yang selalu kucari. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dan cahayanya tidak nampak lagi, dia berkata, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim, aku tidak suka menyembah atau mempertuhan yang tenggelam, tidak stabil, sekali datang dan sekali pergi, sekali tenggelam, sekali terbit. Itu dianggap tidak stabil. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berkeinginan menyembah dan mempertuhankan hal yang demikian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba melihat tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, falamma janna azlama, ketika telah menjadi gelap, azlama menjadi gelap. Falamma janna alaihi, ketika telah menjadi gelap kepada Ibrahim, lailu opo lail, malam, ketika malam menyelimuti, menutupi, menjadi gelap atas Ibrahim, ra'a kaukaban, dia yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim melihat kaukaban, satu bintang, melihat satu bintang. Kila, dikatakan, ya, Imam Jalaluddin mengemukakan bintang itu adalah dikatakan huwa az-zuharatu. Bintang itu ialah bintang Zuhra. Ya. Jadi ada juga yang bilang ya, bintang itu adalah bintang kejora atau bintang
Venus. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagian menyembah benda-benda langit. Kaukaban ini adalah bentuk indefinite, atau kita sebut adalah bentuk nakira. Jadi tidak disebutkan bintang itu bintang apa di dalam Qur'annya, dalam ayat ini. Bisa jadi saat itu ketika malam menjadi gelap gulita, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya. Kalau malam itu kan apalagi di gurun pasir, sangat kelihatan bintang-bintang dengan suasana yang gelap gulita. Ibrahim alaihissalam kemudian menunjuk satu bintang yang sangat bercahaya, yang terang, ya, di antara ribuan bintang. Dia melihat ro'a kaukaban, dia melihat Kanjeng Nabi Ibrahim akan satu bintang. Jadi bisa jadi dalam investasi daripada mufasir diajak semua kaumnya untuk melihat bintang. Beliau melihat satu bintang yang indah, yang begitu cemerlang cahayanya dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ya. Bintang apakah itu? Tadi dikemukakan di dalam tafsir Jalalain adalah bintang Zuhra. Akan tetapi apabila digabungkan dengan kalimat hadza rabbi, inilah Tuhan kami. Jadi bintang ini tidak lain dan tidak bukan diprediksi adalah bintang Venus, bintang kejora. Jadi kalau kita lihat tuh ada tuh pagi ataupun sore menjelang malam. Kenapa dikemukakan oleh mufasir ini adalah bintang kejora atau bintang Venus atau Zuhra? Karena memang kaumnya Ibrahim itu menyembah bintang Venus, bintang kejora. Makanya ketika digabungkan dengan kata-kata hadza rabbi, ya, maka yang dimaksud itu adalah bintang yang disembah oleh kaumnya Ibrahim alaihissalam, yaitu bintang Venus atau bintang kejora. Kemudian marilah sama-sama kita lanjutkan. Qala, lalu dia berkata, yaitu Ibrahim, liqaumihi, kepada kaumnya, wa kanu najamina, dan mereka itu adalah orang-orang ahli nujum, yaitu para penyembah bintang. Hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, fi za'mikum, pada dugaan kalian. Jadi ini semacam kecaman oleh Kanjeng Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Hadza rabbi, dengan kata-kata ini Tuhanku, padahal ditujukan kepada kaumnya. Inilah Tuhan kalian. Makanya dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, fi za'mikum, pada dugaan kalian, ini adalah Tuhan kalian.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya adalah falamma afala ghaba, maka tatkala bintang itu tenggelam, terbenam, qala dia Ibrahim alaihissalam berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang tenggelam. La uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang tenggelam. An attakhidahum arbaban, bahwa aku menjadikan mereka sebagai Tuhan. Aku nggak suka menjadikan yang tenggelam itu sebagai Tuhan. Aku tidak suka menyembah kepada yang tenggelam. Li'anna rabba, karena bahwa sesungguhnya Tuhan itu la yajuzu alaihi taghyiru wal intiqalu, ya. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak boleh kepadanya, atas Tuhan itu at-taghyiru, at-taghyiru, ada perubahan. Tuhan nggak boleh ada perubahan. Wal intiqalu, dan berpindah. Ya. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya itu min sya'nil hawadis, adalah di antara perlakuan yang bahru, perlakuan makhluk. Perubahan itu terjadi pada makhluk. Perpindahan itu terjadi pada makhluk. Jadi tatkala dia melihat bintang tersebut berubah, berpindah segala macam, maka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau menjadikan bintang itu sebagai Tuhan, karena bintang itu bergerak dan berpindah serta berubah. Kemudian mari akan kita lanjutkan kepada penafsiran yang lain. Tenggelamnya bintang adalah salah satu bukti ketidakwajarannya untuk dipertuhankan. Gerak menunjukkan perubahan pada tempat, dan ini menunjukkan bahwa ia baharu. Sama tuh dengan yang tadi dikemukakan oleh Imam Jalaluddin. Selanjutnya ini menunjukkan bahwa wujudnya tidak wajib, dalam arti ia boleh ada dan boleh tidak ada. Dia boleh tenggelam, dia boleh terbit. Yang disebut dengan mumkinul wujud. Dan yang demikian itu bila ia wujud pasti ada yang mewujudkannya, sehingga ia tidak mungkin Tuhan. Jadi kalau dia wujud dan ada yang mewujudkannya, udah pasti bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini saya.
boleh. Kemudian mari kita lanjutkan dengan ayat firman Allah, qala la uhibbul afilin. Ya. Setelah bintang itu tenggelam, qala, maka Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak menyukai kepada yang tenggelam, maka aku tidak akan menjadikan dia sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, al-afilin yang artinya tenggelam adalah bentuk jamak yang digunakan menunjuk kepada yang berakal. Ini agaknya sengaja dipilih oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam karena penyembah bintang dan benda angkasa menduga bahwa benda-benda tersebut memiliki akal, pengetahuan, dan kehendak. Itu dalam pemikiran mereka, yaitu penyembah para bintang dan benda-benda langit. Ya. Dalam pemikiran mereka begitu, bahwa benda-benda langit itu adalah berakal, mengetahui, dan berkehendak. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sengaja kata-kata al-afilina ini dipilih oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dengan menyatakan seperti itu, anggapan bahwa sekali lagi para penyembah bintang beranggapan bintang-bintang itu memiliki akal, pengetahuan, dan berkehendak. Atau Kanjeng Nabi Ibrahim seolah-olah berkata, kalau yang berakal tetapi tenggelam pun tidak patut disembah dan dipertuhan, maka apalagi yang tidak berakal. Ya. Yang berakal saja tidak patut disembah dan dijadikan Tuhan, apalagi yang tidak berakal. Ya. Berhala, patung-patung tidak berakal, maka dia lebih tidak patut dijadikan sebagai Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian di penghujung penafsiran daripada Imam Jalaluddin berkaitan dengan ayat ini, falam yanja fihim dzalika, maka tidaklah berguna terhadap mereka yang demikian itu. Akan tetapi ternyata cara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak mempan pada diri mereka, pada diri kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya penyembah bintang. Mereka tetap beribadah dan menyembah kepada bintang-bintang tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah ayat yang ke-76 Al-An'am, dan insya Allah kita akan bahas lagi ayat-ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.